Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Medio, balik lagi di podcast Anyaman Jiwa. Dan kali ini aku bakal ngebahas salah satu topik yang mungkin banyak banget dirasain oleh orang-orang gitu, yaitu fenomena susah tidur. Yang mana susah tidur ini banyak banget dirasain oleh berbagai orang dengan berbagai faktor ya, entah itu karena keseringan scroll HP atau mungkin lagi ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang dipikirin dan banyak lah pokoknya ada faktor-faktor tertentu gitu. Dan ternyata dari salah satu podcast yang aku denger ya, jadi ternyata ada salah satu cara yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir susah tidur itu yaitu dengan melakukan meditasi. Dan kali ini kita akan sama-sama berbincang nih ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang punya concern terus sering sharing juga knowledge tentang meditasi, yaitu ada Kak Samara Fahrana. Halo Kak. Halo Kak Dava, terima kasih dari undang buat ngobrol bareng hari ini. Oke, thank you banget ya Kak udah bersedia ngobrol-ngobrol di sini. Sebelumnya mungkin aku mau nanya kabar dulu sejauh ini gimana sih Kak kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan aku baik hari ini, semangat bisa sharing, bisa belajar bareng. Kalau Kak Dava, gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat-sehat aja Kak. Semoga tidurnya sehat ya Kak, yang nggak apa namanya nggak kesusahan tidur gitu. Seperti Iya, topik yang sama-sama. ini nih yang lagi dirasain, mungkin lagi aku rasain juga gitu. Nah, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang baru kenal Kasamara dan sebagainya, mungkin Kasamara boleh ceritain sedikit dong background mengenai Kasamara sendiri, kira-kira. Hmm, Oke, jadi mungkin sharing dari bagian meditasinya dulu ya. Aku belajar meditasi itu dari tahun 2018. Nah, tahun 2018 itu aku didiagnosa kecemasan kronis, so chronic anxiety dan depression sama psikiater waktu itu di Jakarta. Karena aku juga salah satu symptomsnya tuh susah tidur. Jadi saat mau tidur itu susah, pas malam-malam kebangun khawatir, overthinking sampai nangis bahkan Oke. zaman-zaman itu dan akhirnya ngerasa sangat mempengaruhi kesehatan fisik, terus relationships, pekerjaan, jadi ngerasa oh udah mulai butuh intervensi. Jadilah aku belajar yoga sebenarnya awalnya. Aku belajar yoga dan dari belajar yoga itu lebih tahu tentang meditasi. Ternyata meditasi itu ngebantu banget aku. There's this very apa ya, benefitnya tuh kerasa banget mau Oke. meditasi bentar atau panjang. Jadi ya udah akhirnya aku mulai belajar S2 tentang meditasi juga. Lalu abis itu aku mulai sharing di sosial media tentang meditasi itu awal pandemi. Jadi kebetulan banyak orang yang membutuhkan Oke. meditasi pas lagi pandemi. Jadilah di sini sekarang Oke. gitu. Oh, mungkin ini juga ya kayak situasinya juga cocok cocok kayak waktu pandemi gitu. Iya, Orang-orang kan lagi mungkin apa ya agak gila lah dengan situasi yang ada. Oh, Kak Samara sendiri berarti punya background tersendiri gitu ya di tahun 2018 itu ya berarti kurang lebih. betul. Mm-mm. Oke. Dan ternyata hal menarik yang mungkin aku temuin itu ternyata Kak Samara ini kan punya latar belakang S1-nya di jurusan manajemen nih dan ternyata sekarang tertarik untuk mendalami meditasi tadi dari yoga dan lebih jauh. Kira-kira kenapa sih akhirnya Kak Samara ini tertarik buat ngenal meditasi lebih jauh sampai akhirnya jadi bisa dikatakan jadi pekerjaan lah dan bisa share ke orang-orang juga gitu. Yes, jadi setelah aku S1 Mene, terus aku double degree International Econs, aku masuk ke Management Consulting, perusahaan waktu itu yang lumayan banyak orang yang pengen lah dan lumayan berusaha banget untuk masuk dan stay di situ. Tapi dalam pekerjaannya aku merasa kurang cocok. Mungkin aku jadinya stres yang berlebihan dan belum tahu cara memanage stres dengan baik. Jadinya muncullah tadi selain yang udah diceritain cemas pas OTW ke kantor, Oke. minggu malam sebelum hari Senin tuh stres, kepikiran, ada namanya kayak Monday blues gitu ya, zaman sekarang orang yang Oke, oke. ngerasain.
Jadi rasanya istirahatnya kurang cukup. Terus tadi yang aku cerita, aku belajar meditasi. Terus akhirnya aku pendidikan S2-nya Neuroeconomics. Itu memang belajar buat gimana kita bisa lebih logis dan lebih sabar pas ngambil keputusan. Apalagi keputusan yang hubungannya sama uang. Kalau kita meditasi dulu, kalau kita tenangin diri dulu. Jadi akhirnya karena ada both bridging ya antara meditasi sama science, aku semakin pede buat sharing. Karena banyak orang Indonesia dan mungkin di luar sana juga merasa meditasi itu apa sih? Ini spiritual atau Iya. scientific background-nya apa? Nah, karena aku udah Mhm. pelajarin dan skripsiku juga tentang itu, banyak baca research, bikin eksperimen. Sebenarnya meditasi itu juga sekuler, jadi nggak mesti terkait dengan agama tertentu gitu misalkan, tapi Oke. bisa menggunakan nafas aja udah bisa bikin lebih tenang. Jadi ya gitu, terus ngeliat banyak manfaatnya, jadi lebih pengen sharing lagi gitu. Kayak orang sekarang banyak yang stres soalnya. Oke, Gitu. ya berarti emang apa berawal dari keresahan sendiri juga ya kayak. Dan Ya. mungkin apa ya bicara tentang stres dan itu berkaitan sama logika juga nggak sih Kak? Maksudnya pikiran kita berkaitan dengan logika berpikirnya itu nggak sih Kak sebenarnya? Bisa banget. Jadi Hmm. kebanyakan berpikir kayak orang sekarang ya, overthinking gitu. Terlalu cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa depan atau terlalu melogikakan perasaannya. Jadi nggak menerima apa yang dirasakan, lebih mau ditutup dan segala macam. Itu mempengaruhi kecemasan. Apalagi kalau misalkan kita nggak biasa untuk apa ya, memanage stres, akhirnya cara kita berlogika juga menurun, fungsi kognitif kita. Oh, oke. Itu Oh, berpengaruh ya. Oke. berpengaruh banget. Oke, iya iya menarik banget sih dan dari podcast yang aku dengar juga nih, yang Kasamara terus juga lihat di sosmed juga ternyata Kasamara ini kan cukup banyak share dan ya cukup unik lah salah satu podcast yang menurutku unik karena ya kita meditasi bareng-bareng dan sebagainya dan yang aku tahu kan banyak orang-orang yang udah ikut kelas juga meditasi sama Kasamara ini. Nah, kira-kira ada nggak sih satu momen di mana Kasamara ngerasa ada klien yang benar-benar terbantu dan ya Kasamara tuh merasa itu suatu hal yang istimewa gitu. Wow, kalau satu momen lumayan harus dipikirin ya. Cuman kalau ada beberapa yang come up yang aku ngerasa kayak wow, meditasi itu bisa jadi tool biar klien bisa meregulasi emosinya sendiri atau bahkan dalam sesinya. Jadi aku ada beberapa contoh. Pertama ada bapak-bapak yang udah memiliki kecemasan selama 20 tahun lebih. Takut keluar rumah, takut sakit, takut kenapa-napa di luar rumah. Jadi selalu mengurung dirinya selama bertahun-tahun di dalam rumah. Dengan mengolah cara berpikir, overthinkingnya, dan ketakutan yang berlebih, dan juga dengan latihan yoga, beliau bisa lebih tenang dan menikmati waktu sama keluarganya. Gitu. Oke. Aku juga ada klien yang aku bantu ibu dan anak. Wow. Jadi mungkin ada suatu hubungan yang kurang baik atau cara komunikasi yang kurang baik atau manajemen emosi yang kurang baik. Akhirnya dua-duanya secara terpisah aku bantu untuk meditasi dengan cara sendiri-sendiri karena kita berpikir meditasi itu cuma salah satu cara. Terus kalau nggak bisa atau overthinking artinya meditasi doesn't work. Padahal meditasi itu banyak jenisnya dan buat setiap orang yang paling efektif itu bisa beda. Jadi um, bisa apa ya ngebantu klien aku menemukan meditasi yang cocok buat mereka, terus ngelihat their actual result, hubungan antara ibu anak menjadi lebih baik, lebih harmonis. Itu mengharukan banget sih buat aku. Dan yang bapak itu juga bisa be closer with his family itu juga it's very very special. Oke, sangat membantu terhadap komunikasi di keluarga itu sendiri ya kayak berarti ya sebenarnya. Iya, bisa banget. Oke, ya dengan apa dengan cara berpikir yang lebih bagus dan sebagainya. Dan seperti yang mungkin aku singgung di awal gitu, banyak orang-orang yang ngerasa kesulitan tidur. Kan tadi Kak Samara sempat notice bahwa meditasi ini bisa dipakai di berbagai aspek, di berbagai kejadian gitu. Dan untuk kejadian susah tidur ini dari riset yang aku baca, ternyata kan ada 28 juta masyarakat Indonesia yang terkena insomnia ya kayak dan tentu
itu akan sangat berdampak ke kehidupan kita, susah tidur, pasti nanti paginya ngerasa lemes lah, kurang oke, dan aktivitas di satu hari itu jadi nggak maksimal gitu, Kak. Nah, kira-kira dari Kak Samara sendiri pernah nggak sih ngalamin sulit tidur, dan kira-kira gimana sih cara Kak Samara mengatasi itu nih, barangkali teman-teman pada mau tahu gitu. Iya, pernah banget mengalami malam-malam yang rasanya kok nggak bisa tidur-tidur ya, padahal udah nyoba tidur dari berapa jam, guling ke kanan, ke kiri, tapi Iya. ngerasanya kayak, aduh kok ini nggak bisa ketiduran-ketiduran. Ada beberapa hal yang aku lakukan, tergantung sama kira-kira apa yang aku rasakan. Jadi contohnya, misalkan satu, badanku nggak terlalu capek, jadi seharian cuma duduk kerja di depan laptop, itu biasanya susah tidur, karena badannya sebenarnya belum capek buat tidur gitu. Itu aku satu. Jadi di kayak stretching ringan, taruh kakinya di atas dinding, terus rebahan, itu tuh ngebantu buat aku lebih bisa tidur. Kedua, ada emosi yang muncul. Jadi mungkin ada suatu kejadian dari hari itu yang bikin overthinking. Mungkin ada argumen, mungkin ada kejadian yang kurang menyenangkan, terus jadi kepikiran atau emosinya belum diproses. Jadi aku terbantu banget dengan menulis atau mengucapkan perasaan. Jadi memproses emosi dan pikiran pakai journaling gitu misalkan. Lalu yang ketiga, pastinya dengan meditasi. Kalau meditasi itu ada beberapa teknik yang ngebantu kita biar bisa lebih pules gitu ya tidurnya atau lebih mudah untuk tidur. Jadi bisa teknik pernafasan, bisa body scan, bisa visualisasi. Jadi mungkin tiga itu ya hal yang membantu dan pastinya ngurangin ngelihat gadget juga karena kalau ngeliat gadget kadang bikin susah tidur gitu. Oke, bener. Mungkin ini ya, ada salah satu podcast yang cukup menarik yang aku dengar juga, yang tentang 10 kekhawatiran kalau nggak salah, tips mengalami 10 kekhawatiran, dan di situ kan salah satu hal yang waktu itu Kak Samara sampaikan itu mengurangi gadget ketika malam hari gitu. Ya. Dan ternyata emang bener ya, kayak karena ketika kita buka gadget, otak kita tuh bakal terus muter sampai tengah malam dan jadi panjang gitu. Iya Menariknya betul. kayak gitu. Iya, Oke. disiplin ya biar nggak scrolling sebelum tidur. Iya, betul banget sih. Itu mungkin hal yang apa ya, yang cukup aku rasakan dan sangat relate gitu. Dan Mm. dari itu Kak, dari terkait meditasi ini, kira-kira apa sih, apa ya, sisi sisi unik dari meditasi ini yang bisa membantu kita mengalami sulit tidur? Apa gitu dari Mm. meditasi ini hal yang oh ternyata bisa loh ngebantu proses kita tidur gitu. Iya, jadi kalau sistem tubuh manusia gitu ya, ada yang namanya kita lagi super activated, ada juga yang saat kita lebih rileks. Mudahnya begitu. Kalau kita tadi lagi main handphone, gadget, scrolling, aktif, kepikiran, itu kita lagi di yang aktif nih. Nah, si meditasi itu ngebantu kita untuk lebih rest and digest, semakin relax. Caranya mungkin pas kita melalui nafas itu cara termudah untuk membuat kita lebih santai sebetulnya. Jadi meditasi itu ngebantuin tubuh kita untuk preparing untuk tidur. Jadi kita kayak memberikan signal, hai tubuh sudah waktunya buat istirahat Oke. dengan mengolah pernafasan. Biasanya kayak menghembuskan nafas lebih panjang daripada tarik nafas. Itu tuh langsung mempengaruhi nervous system kita. Dan juga mengelola overthinking ya, kayak meditasi itu ada yang namanya buat mindfulness meditation. Jadi membawa seluruh perhatian kita ke momen ini. Dan biasanya pas overthinking kita pikirannya kemana-mana. Jadi latihan buat menjangkarkan perhatiannya. Ya udah, ayo kita mau tidur saat ini. Mikirinnya besok lagi. Oke, berarti ngestop pikiran yang ada di depan sama yang di belakang lah ya, kurang lebih. Oke. Lebih manage kali ya, iya, Oh iya. dibawa lagi gitu. Hmm. Oke, emang ternyata self controlnya begitu penting ya, kayak berarti Ya, untuk butuh latihan. betul betul. Dan biasanya nih Kak, secara apa ya, secara individu itu ada nggak sih tanda-tanda kalau seseorang itu perlu meditasi? Hmm, Biasanya kalau pikirannya nggak tenang, emosi nggak tenang, sampai perilaku juga nggak tenang yang
mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin jatuhnya ke pekerjaan jadi nggak fokus, mulai bikin error lebih sering. Kalau lagi diskusi ngobrol sama orang di rumah atau teman atau di chat, kayak gampang tercetus gitu emosinya, mungkin Oke. quite reactive. Tapi menurutku meditasi itu semua orang butuh karena bisa menjadi cara biar mengatasi suatu masalah kayak tadi yang udah disebutkan, tapi bisa juga buat in preparation for them to be more calm. Jadi kayak sehat dulu sebelum diobatin. That Oke. makes sense. Oke. Jadi bisa bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, oke. Salah satu highlight mungkin kenyamanan ya, kayak kenyamanan diri juga jadi satu proses penting ya ketika kita mau melakukan meditasi gitu ya. Ya, kenyamanan, keinginan juga sama. Kalau orang Oke, yang nggak pengen, terus disuruh meditasi, mungkin belum siap untuk merasakan apa yang dirasakan kadang. oke, Kayak gitu. iya, iya, benar-benar. Dan untuk terkait itu tadi, misalkan kita lagi insomnia nih Kak, terus berarti langkah apa sih Kak untuk meditasi yang mungkin bisa cocok untuk orang-orang yang mengidap insomnia gitu? Kira-kira ada step by step yang mungkin bisa Kakak kasih nggak sih terkait ini gitu? Yes, jadi teknik yang sebenarnya paling gampang itu body scan. Body scan itu memperhatikan bagian tubuh satu persatu, merasakan bila ada ketegangan, lalu dirilekskan. Enaknya saat sudah tiduran, dah dengan baju yang khusus buat tidur, biar semakin mensignalkan tubuh untuk siap tidur. Gadget sudah ditaruh di tempat yang mungkin nggak terlalu mengganggu. Terus kita udah nyaman gitu ya, kayak mau gulingan atau mau um, tengkurap atau telentang. Terus kita tinggal rasain aja bagian tubuh dari ujung kepala satu-satu tuh sampai ujung kaki. Dan ini membantu merilekskan tubuh kita, mempersiapkan kita untuk tidur lebih nyaman. Itu satu. Yang kedua, ada teknik pernafasan yang lumayan simple, namanya 478. Jadi kita Oke. tarik nafas 4 hitungan atau 4 detik, tahan selama 7 hitungan atau 7 detik, lalu dihembuskan 8 hitungan atau 8 detik. Sebenarnya yang paling penting itu rasio antara hembusan nafasnya lebih panjang atau 2 kali lipat daripada pas narik nafas. Itu sih. Oke, iya ternyata praktikalnya juga ini ya, maksudnya ada polanya gitu ya berarti. Betul, ada banget polanya. Oke, oh menarik sih ngelihat apa ya, ngelihat fenomena kayak gini. Apalagi karena kan mungkin, tapi menurut kakak sendiri udah banyak belum sih orang-orang yang teredukasi tentang meditasi ini gitu, sejauh kakak gitu? Menurut semakin ke sini semakin banyak karena pandemi kemarin banyak yang memperhatikan kesehatan mental dan fisik dan punya waktu untuk mengeksplorasi. Jadi yang dulu awalnya mungkin lebih tabu, lebih orang-orang tertentu yang ngelakuin, sekarang lebih banyak tapi mungkin belum semua orang juga. Jadi pembicaraan kayak gini kan bisa ngebantu kita untuk membuka topik dan interest juga untuk ya mengembangkan diri dan menyehatkan diri lah gitu. Oke, iya, dan kalau dipikir-pikir juga mungkin meditasi ini akan sangat relevan mungkin ya semakin hari, karena mengingat informasi yang kita akses semakin banyak. Jadi mungkin ada pikiran-pikiran baru yang bakal datang lagi, dan tadi ya itu tadi mungkin karena berkaitan dengan stress management, meditasi ini akan makin rame dan sebagainya gitu Kak. Tapi nih aku sendiri mungkin salah satu orang yang kayaknya belum pernah melakukan meditasi yang serius nih Kak, yang emang Hmm. bener-bener prepare dan emang tadilah terpola gitu. Nah kira-kira gimana sih Kak? Kan biasanya problem orang-orang awam tuh mudah terdistraksi sama hal-hal yang ada di sekitarnya. Kira-kira gimana untuk bisa tetap stay fokus untuk melakukan meditasi? Hmm. Jadi kalau meditasinya sendiri mungkin kita siapkan waktu dan ruang memang dan niat juga ya buat meditasi. Artinya apa? Mungkin kita matiin notification,
gitu. Terus kita fokus ke satu hal aja. Coba meditasi yang singkat dulu, misalkan 5 menit atau 10 menit gitu audionya. Tempatnya juga kita lagi nggak diganggu sama banyak orang, misalkan di kamar gitu. Nah, yang buat orang awam yang belum tahu cara buat meditasi, ikut kelas meditasi online, offline, semakin hari semakin banyak gitu ya praktisi yang menawarkan ini. Karena akan membantu untuk tanya jawab, cari meditasi yang sesuai sama individunya, karena tadi yang aku sharing, semua orang punya cara meditasinya sendiri, nggak cuma duduk aja, ada yang suka meditasinya jalan, ada yang suka nari, ada yang sambil olahraga gitu, macem-macem banget. So, it's this intention and curiosity juga untuk make the time untuk latihan gitu. Dan juga mungkin mengingatkan diri kalau salah satu miskonsepsi yang aku sering banget dengar, kalau punya pikiran pas lagi meditasi artinya gagal. Itu sama sekali nggak benar sama sekali. Jadi kalau punya pikiran pas meditasi, it's actually a good thing karena kita jadi ada latihan untuk kembali ke momen ini, untuk sadar pikiran. Karena biasanya kalau lagi nggak meditasi, mungkin kita nggak sadar lagi overthinking, tiba-tiba capek aja, tiba-tiba emosional aja. Jadi nggak ada kata gagal sih buat di meditasi gitu. Tambahannya. Oke, ya bener sih, sangat insightful lah. Dan ternyata mungkin apa ya? Tadi sih satu highlight penting yang aku dapat, ternyata niat tuh jadi satu hal yang penting ya. Maksudnya ketika kita udah atur pola nafas sebaik mungkin, terus juga udah coba untuk merelaksasi diri. Tapi kalau misalkan niat dari dalamnya belum kuat, itu tetap susah ya kayak. Bisa jadi challenge atau learning opportunity biar bisa lebih um, berniat di latihan selanjutnya. Oke, menarik banget. Nah, terus juga mungkin untuk meditasi ini kira-kira ada ini nggak sih Kak, ada waktu tertentunya nggak sih untuk melakukan meditasi ini kayak baiknya dilakukan di malam hari, pagi hari, siang hari, atau memang sebenarnya eh, itu tuh tergantung fleksibilitas dan kenyamanan orang-orang dan kira-kira berapa kali dilakukannya itu sebenarnya ada pola tertentunya nggak kira-kira? Good question. Jadi meditasi bisa dilakukan kapan aja selain lagi tidur ya. Kalau lagi tidur mah nggak bisa meditasi. Nah, kalau misalkan malam bisa tergantung tipe meditasinya. Jadi yang tadi aku sharing, yang relaksasi bisa sebelum tidur. Tapi ada juga meditasi yang bikin kita bangun. Jadi baiknya 3 jam, 2-3 jam lah sebelum tidur. Ini kayak meditasi pernapasan yang bikin semakin fokus gitu. Itu baiknya dilakukan lebih di pagi hari. Dan menurutku kualitas tidur kita itu dimulai sebenarnya dari kita bangun gitu. Apakah kita bangunnya sesuai sama matahari terbit? Kalau bangunnya Oke, kesiangan atau nap itu juga bikin susah tidur gitu ya. Meditasi di pagi hari ngebantu buat kita lebih fokus kerjanya, pikiran lebih tenang, emosi lebih tenang. Kalau di antara meeting, pekerjaan, itu kita juga bisa meditasi singkat biar re-energize gitu ya. Yang tadinya awalnya mungkin lagi suntuk, ngantuk, kita bisa lebih fokus lagi. Paling baiknya untuk tidak meditasi saat lagi nyetir gitu. Kalau lagi bawa kendaraan atau lagi ada lagi masak atau lagi gunting, jadi hal-hal yang bisa membahayakan diri itu baiknya nggak terlalu rileks gitu ya. Jadi tahu kapan. Jadi buat pemula baiknya memiliki salah satu waktu buat self care ritual. Jadi ada orang-orang yang lebih sukanya pagi karena mungkin banyak ngurusin rumah tangga atau ke kantor, jadi nggak punya waktu, mungkin punyanya malam hari. Jadi kembali lagi menyesuaikan ke kenyamanannya, menyesuaikan dengan rutinitasnya, dan waktunya bisa dimulai dari sedikit kayak 1 menit aja sampai seperlunya. ternyata tergantung kenyamanan dan masing-masing orang juga ya kayak. Mm, Dan tadi setuju banget sih sama statement pagi hari itu sangat berpengaruh gitu terhadap kelanjutan di hari-hari berikutnya nih Kak. Nah, Iya, mungkin ini juga ya Kak karena waktu kita terbatas juga dan aku mungkin pengen kenal lebih jauh tentang meditasi ini.
Kira-kira boleh nggak kalau Kak Samara coba ajak meditasi aku dan temen-temen yang mungkin ngedengerin ini gitu, kurang lebih 1 menit atau dan sebagainya. Boleh, boleh. Oke, Kalau 1 menit kayaknya bahan kedikitan, tapi kita coba. oke. Ya. Oke, ini meditasi buat mau tidur atau meditasi in general, Kak Dava? Untuk tidur aja sih, untuk selamat Tidur. tidur. Oke. Oh, Ya. ya udah, buat teman-teman yang lagi dengarkan, mungkin boleh ditaruh device-nya di tempat yang nggak terlalu mengganggu, terus mencari posisi yang nyaman. Mungkin teman-teman sudah ada di kasur atau beristirahat, boleh rebahan. Kita tarik nafas yuk bareng-bareng. Lalu hembuskan nafas. Mungkin mau perlahan-lahan menutup mata. Kita tarik nafas yang dalam lagi. Lalu perlahan-lahan hembuskan nafas. Mungkin sekarang sekilas merasakan bagian tubuh yang tegang. Mungkin ada di bagian kepala atau dahi. Kita bawa kesadaran penuh ke kepala atau dahi. Kita tarik nafas yang dalam. Lalu hembuskan nafas, kita rilekskan. Turun ke kelopak mata. Mungkin lumayan lelah melihat layar seharian. Rasakan bagian belakang bola mata juga ikut rileks dengan setiap hembusan nafas. Bisa turun lagi ke rahang. Hembuskan nafas, rilekskan. Turun lagi ke leher. Bagian belakang leher yang mungkin menyentuh bantal atau kasur. Lalu kita rilekskan. Turun lagi ke pundak kanan dan kiri. Punggung bagian atas. Boleh digerakkan bila kurang nyaman. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafas, rilekskan. Turun ke dada. Merasakan apapun sensasi yang hadir, rilekskan. Turun ke perut, pinggang bagian belakang. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan nafas, rilekskan. Ya, dari betis, paha, telapak kaki, lengan, dan tangan. Kita rilekskan perlahan-lahan. Ya, bisa terus merilekskan bagian tubuhnya bila tegang. Dan semoga dengan teknik ini bisa membantu untuk lebih nyaman tidurnya. Oke. Jadi apa ya? Jadi vibes Hmm, santai ngantuk beneran sih Kak. Tapi ternyata ini ya maksudnya memang tiap komponen di tubuh tuh dipastikan untuk rileks ya Kak ya. Emang. iya, kadang-kadang kalau dibilang ayo rilekskan tubuh, bagian mana tubuhnya yang mau direlekskan. Jadi fokus ke satu-satu bagian tubuhnya. Dan tadi juga lumayan cepat dan lumayan banyak. Teknik ini bisa dilakukan di bagian tubuh terkecil pun gitu ya. Kayak tadi titik di belakang bola mata itu mungkin kita suka nggak perhatian di situ. Tapi Mm. kalau kita seringan ngeliat layar, suka ngerasain mungkin matanya pegel. Jadi Oke, iya, iya. hal-hal kecil seperti itu makes a big difference buat membantu lebih mudah Oh, tidur. oke, menarik banget. Oke, penting sih ternyata ya. Oke, thank you banget ya Kak ya, Kak Samara karena udah ajak temen-temennya meditasi dan tahu lebih banyak dan semoga sih teman-teman bisa praktekin ya untuk teman-teman yang ngerasa lagi capek, lagi kesusahan tidur dan sebagainya. Demikian podcast Anyaman Jiwa kali ini. Tenang, kamu nggak sendiri kok.